Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Abdillah dengan NPM B00220033. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis rasio keuangan dari PT Delta Jakarta Tbk. Nah, berikut sejarah singkat PT Delta Jakarta Tbk serta produknya. PT Delta Jakarta Tbk adalah perusahaan minimum beralkohol yang sudah sangat dikenal di Indonesia, terutama sebagai produsen bir. Sejarah panjang perusahaan ini telah melekat erat dengan perkembangan industri minuman di tanah air. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tahun 1932 dengan nama NV Archival Breweries. Saat itu perusahaan ini merupakan produsen bir Jerman. Seiring berjalannya waktu, kepemilikan perusahaan berpindah ke tangan Belanda dan namanya pun berubah menjadi NV de Orange Breweries. Pada tahun 1970, perusahaan ini mengalami perubahan nama menjadi PT Delta Jakarta yang kita kenal sekarang. Perubahan nama ini menandai babak baru dalam sejarah perusahaan, di mana fokusnya semakin mengarah pada pasar domestik Indonesia. Selanjutnya ada produk-produk unggulan PT Delta Jakarta. Yang pertama ada angker bir, yang kedua ada angker stout, yang ketiga ada Carlsberg, yang keempat ada San Miguel Valley Pilsen, yang kelima ada San Miguel, yang ketujuh ada San Miguel Cerveza Negra, dan yang kedelapan ada Batavia Beer. Selain merek-merek di atas, Delta Jakarta juga pernah memproduksi beberapa merek bir lainnya seperti Angker Leci. Nah, di sini PT Delta Jakarta yang akan dipresentasikan yaitu ada neraca dan laba rugi. Yang kedua ada analisis komparatif dan kesimpulan. Yang ketiga ada analisis rasio likuiditas dan kesimpulan. Yang keempat ada analisis rasio profitabilitas dan kesimpulan. Yang kelima ada analisis rasio solvabilitas dan kesimpulan. Yang keenam ada analisis rasio aktivitas dan kesimpulan. Dan yang ketujuh ada kesimpulan dari keseluruhannya. Nah, berikut ini laporan laba rugi. Ini laporan posisi keuangannya. Ini juga. Nah, berikut analisis komparatif laporan keuangannya. Yang ini analisis komparatif laporan laba rugi. Berikut kesimpulannya, mengalami penurunan rasio komparatif ini karena kinerja perusahaan relatif memburuk dibandingkan dengan pesaing atau rata-rata industri. Hal ini disebabkan oleh faktor internal seperti strategi bisnis yang kurang efektif atau faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro yang tidak menguntungkan. Berikut ada analisis rasio likuiditas dan kesimpulannya. Yang pertama ada current ratio, di mana rumusnya ada aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2022, current ratio-nya 4,5. Pada tahun 2023, current ratio-nya 4,8. Dan cash ratio-nya, di mana rumusnya ada kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperjualbelikan dibagi aktiva lancar. Pada tahun 2022, cash ratio-nya 0,64. Pada tahun 2023, cash ratio-nya 0,57. Berikutnya ada cash ratio terhadap kewajiban lancar, di mana rumusnya kas ditambah setara kas ditambah efek yang diperjualbelikan dibagi kewajiban lancar, di mana pada tahun 2022 cash ratio-nya 2,9, pada tahun 2023 cash ratio-nya 2,8.
Selanjutnya ada quick ratio, di mana rumusnya ada kas tambah setara kas tambah efek yang diperjualbelikan tambah piutang usaha dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2022, quick ratio-nya 2,9, pada tahun 2023 quick ratio-nya 2,8. Selanjutnya ada kesimpulannya. Rasio likuiditas ini mengalami penurunan karena kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang jangka pendek, penurunan aset lancar. Selanjutnya ada analisis rasio profitabilitas dan kesimpulannya. Nah, yang pertama ada gross profit margin, di mana rumusnya laba kotor penjualan dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2022, gross profit marginnya 1,4. Pada tahun 2023, gross profit marginnya 2023 1,4. Selanjutnya ada net profit margin, di mana rumusnya laba setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2022, net profit marginnya 0,37, pada tahun 2023 net profit marginnya 0,34. Selanjutnya ada operating profit margin, di mana rumusnya laba operasi dibagi penjualan dikali 100%. Pada tahun 2022, operating profit marginnya 29%. Pada tahun 2023, operating profit marginnya 27%. Selanjutnya ada return on asset, di mana rumusnya ada laba setelah pajak dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022, return on assetnya 22%, pada tahun 2023, return on assetnya 20%. Selanjutnya ada return on asset, di mana rumusnya laba setelah pajak dibagi modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2022, return asetnya 29%, pada tahun 2023, return on asetnya 26%. Kesimpulannya, rasio profitabilitas ini mengalami penurunan karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba semakin menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh penurunan pendapatan, peningkatan biaya produksi, atau kombinasi keduanya. Berikut ada analisis rasio solvabilitas dan kesimpulannya. Yang pertama ada debit ratio, di mana rumusnya ada total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Pada tahun 2022, debit ratio-nya 23%, pada tahun 2023, debit ratio-nya 22%. Selanjutnya ada debit to equity ratio, di mana rumusnya total utang dibagi total modal sendiri dikali 100%. Pada tahun 2022, debit to equity ratio-nya 30%, sedangkan pada 2023, debit to equity ratio-nya 29%. Selanjutnya ada tim interest earned, di mana rumusnya laba operasi dibagi beban bunga per tahun dikali 1 kali. Pada tahun 2022, tim interest earned-nya 28 kali, sedangkan pada tahun 2023, tim interest earned-nya 23 kali. Selanjutnya kesimpulannya, rasio ini juga mengalami penurunan karena kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang semakin lemah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang, penurunan ekuitas, atau kombinasi keduanya juga. Selanjutnya ada analisis rasio aktivitas dan kesimpulan. Yang pertama ada receivable turnover, di mana rumusnya penjualan kredit dibagi rata-rata piutang. Nah, di sini tidak dapat dihitung karena di dalam laporan keuangannya tidak tersedia. Itu juga days of receivable tidak dapat dihitung karena di dalam laporannya keuangannya juga tidak tersedia. Selanjutnya ada inventory turnover, di mana rumusnya penjualan dibagi persediaan. Pada tahun 2022,
inventory turnover-nya 24 kali. Pada tahun 2023 inventory turnover-nya 25 kali. Selanjutnya ada days of inventory, di mana rumusnya 360 dibagi inventory turnover. Pada tahun 2022 days of inventory-nya 15 hari, sedangkan pada 2023 days of inventory-nya 14 hari. Selanjutnya ada working capital turnover, di mana rumusnya penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata. Pada tahun 2022 working capital turnover-nya 85 kali, pada tahun 2023 working capital turnover-nya 87 kali. Fixed asset turnover-nya, di mana rumusnya penjualan dibagi total akibat tetap. Pada tahun 2022 fixed asset turnover-nya 5 kali, pada tahun 2023 fixed asset turnover-nya 5 kali. Selanjutnya ada total asset turnover, di mana rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Pada tahun 2022 total asset turnover-nya 5 kali, pada tahun 2023 total asset turnover-nya 6 kali. Berikut kesimpulannya. Rasio aktivitas ini juga mengalami penurunan karena efisiensi penggunaan aset perusahaan semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh penurunan penjualan, peningkatan persediaan, atau terlambatan dalam perputaran piutang. Dan yang terakhir ada kesimpulan keseluruhannya. Berdasarkan analisis rasio keuangan PT Delta Jakarta Tbk yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terlihat dari beberapa indikator utama seperti penurunan rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan yang dihadapi perusahaan dalam menghasilkan laba, memenuhi kewajiban jangka pendek, serta menjaga kestabilan keuangan. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.